Puncak ibadah haji tahun 2025 telah usai. Momen wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan lempar jumrah di Mina telah dijalani oleh jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang dengan harapan, air mata, dan doa yang menggantung di langit Makkah. Namun, di balik kemegahan penyelenggaraan haji tahun ini, ada kisah pilu yang masih tertinggal. Bukan kisah tentang tenda yang mewah, atau hotel bintang 5 di sekitar Masjidil Haram. Melainkan kisah tentang mereka yang tak terdaftar, tak dikenal oleh sistem, dan tak diakui secara resmi, jemaah haji ilegal. Mereka ikut beribadah, tapi dalam bayang-bayang. Berpindah-pindah lokasi demi menghindari razia, tidur di peran, dan tak bisa menikmati layanan apapun dari pemerintah Arab Saudi. Kini setelah puncak haji usai, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana nasib mereka sekarang? Apakah mereka bisa kembali pulang dengan tenang? Ataukah justru menghadapi kenyataan pahit berupa denda, deportasi, dan kelelahan yang tak terbayarkan? Sebelum kita bahas kisah nyata dan fakta terbaru soal para jemaah haji ilegal tahun ini, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Channel ini akan terus menyajikan info-info terkini seputar haji, umrah, dan kabar penting dari Tanah Suci. Dan jangan lupa, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Siapa yang paling bertanggung jawab atas maraknya jemaah ilegal ini? Apakah oknum travel, pemerintah yang longgar, atau pribadi yang tergoda jalan pintas? Menurut catatan Kementerian Haji Arab Saudi, jumlah jemaah haji tahun ini mencapai lebih dari 1,8 juta orang. Dari jumlah tersebut, hampir 300.000 orang diketahui masuk tanpa visa haji resmi. Ini adalah angka yang mengejutkan. Khusus dari Indonesia saja, data sementara menunjukkan lebih dari 23.000 jemaah masuk secara ilegal. Mereka menggunakan berbagai celah. Visa ziarah keluarga, visa kerja, visa umrah. Bahkan ada yang menggunakan visa non-haji milik perusahaan atau lembaga. Mereka tertipu janji manis travel nakal, atau dengan sengaja memilih jalur belakang karena tergiur bisa berhaji tanpa harus antre bertahun-tahun. Padahal, haji tanpa visa resmi adalah pelanggaran berat menurut hukum Arab Saudi. Ketika puncak haji berlangsung, jemaah ilegal kesulitan luar biasa. Mereka tak punya ID resmi haji, tidak tercatat di sistem tasreh, dan tidak mendapatkan fasilitas transportasi, makanan, atau layanan kesehatan. Banyak dari mereka tidur di trotoar tanpa alas, berjalan kaki hingga puluhan kilometer untuk mencapai Arafah dan Mina, kesulitan minum dan makan, tidak bisa masuk tenda Mina atau Arafah karena akses dibatasi. Beberapa laporan menyebutkan, jemaah ilegal ada yang terpaksa bersembunyi di semak atau toilet umum saat patroli keamanan lewat. Bahkan ada yang pura-pura menjadi pedagang kaki lima agar tidak dicurigai petugas. Kini, saat jutaan jemaah resmi mulai meninggalkan Makkah, bagaimana nasib para jemaah ilegal? 1. Mereka tak bisa kembali ke hotel. Karena tidak terdaftar di sistem maktab atau hotel resmi, banyak dari mereka kehilangan tempat tinggal sementara. Bahkan beberapa hotel yang sebelumnya digunakan diam-diam kini mulai mengusir karena khawatir terkena sanksi dari pemerintah Saudi. 2. Pengamanan semakin ketat. Setelah puncak haji, otoritas Saudi justru meningkatkan patroli. Banyak jemaah ilegal yang tertangkap saat hendak menuju Jeddah atau Madinah melalui jalur darat, karena razia diperluas hingga ke pintu-pintu keluar kota suci. 3. SMS denda otomatis. Fitur baru yang sangat mencengangkan. Sistem keamanan Saudi kini mampu mendeteksi keberadaan seseorang melalui sinyal digital, biometrik, dan kamera pengenal wajah. Jemaah ilegal yang tertangkap kamera bisa langsung menerima SMS denda sebesar 10.000 rial, sekitar 90 juta rupiah. Jika terlibat menyelundupkan orang lain, dendanya bisa mencapai 50.000 rial atau setara dengan 450 juta rupiah, plus risiko dipenjara dan dilarang masuk Saudi hingga 10 tahun. 4. Penahanan dan deportasi massal. Pasca haji, aparat mulai melakukan penahanan dan penyisiran jemaah tidak resmi.
Banyak yang dikumpulkan di pusat penahanan Makkah, lalu dipindahkan ke fasilitas di Jeddah. Di sana, mereka akan didata dan dijadwalkan untuk pemulangan secara bertahap. 5 jemaah ilegal Indonesia di KJRI Jeddah. Pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KJRI, Jeddah menyatakan bahwa mereka menerima gelombang besar jemaah yang meminta bantuan pemulangan. Sayangnya, banyak dari mereka tidak membawa dokumen, kehilangan paspor, atau bahkan sudah tidak kuat lagi berjalan karena kelelahan dan usia lanjut. Berikut beberapa kisah nyata yang menggambarkan betapa beratnya nasib jemaah haji ilegal tahun ini. Seorang ibu lansia asal Sumatera Barat ditemukan pingsan di depan masjid kecil di Mina setelah menempuh perjalanan 12 km tanpa alas kaki dan tanpa bekal air. 2 orang jemaah dari Jawa Tengah terpaksa tidur di emperan toko di Misfalah selama 3 hari, karena tidak bisa kembali ke hotel yang mereka tempati secara sembunyi-sembunyi. Seorang bapak asal Jawa Timur ditangkap saat hendak naik bus ke Madinah, meskipun dia sudah menyelesaikan semua rangkaian haji. Kini dia menunggu pemulangan sambil tidur di ruang tahanan bersama 40 orang lainnya. Maraknya haji ilegal bukan hanya soal hukum dan pelanggaran imigrasi. Ini juga soal bagaimana banyak orang terjebak oleh janji palsu, merasa bisa memaksa masuk surga dengan jalan belakang. Padahal, Allah tidak hanya melihat niat, tapi juga proses. Haji yang mabrur bukan hanya soal sampai ke Arafah dan Mina, tapi soal ketaatan, kejujuran, dan kesabaran dalam mengikuti aturan. Jika kita ingin berhaji, berusahalah melalui jalan resmi. Menabung, mendaftar, menunggu antrian. Karena ibadah yang sah adalah ibadah yang mengikuti syariat dan aturan. Puncak haji telah usai. Jutaan jemaah resmi mulai kembali ke tanah air dengan hati penuh syukur. Namun di sisi lain, ribuan jemaah haji ilegal kini menghadapi realita getir. Ditangkap, didenda, dideportasi. Bahkan ada yang terpisah dari keluarganya di Tanah Suci. Tahun ini menjadi peringatan keras bahwa Arab Saudi benar-benar serius menertibkan haji ilegal. Dengan sistem digital, patroli ketat, dan denda tinggi, mereka menunjukkan bahwa jalur gelap tidak lagi aman. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga, agar kamu tidak tertinggal update terbaru seputar dunia haji dan umrah. Tulis di kolom komentar, apa solusi terbaik agar tahun depan tidak ada lagi jemaah ilegal? Haruskah hukuman diperberat? Atau edukasi yang harus diperluas? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.